Shalom saudara, renungan pada saat ini adalah tentang kejujuran. Saudara bisa membuka Alkitabnya di dalam Kejadian 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Kita tidak akan membaca ayat-ayat ini, tetapi paling tidak saya akan memberikan gambaran isi tentang ayat ini. Ini adalah sebuah ayat yang mengisahkan tentang Abraham, di mana ketika itu Allah memanggil Abraham dan mengutus Abraham ke suatu tempat. Nah, tetapi Allah tidak menunjukkan tempat yang pasti ya. Allah tidak memberikan alamat jelas pada Abraham kemana Abraham harus pergi. Tetapi Abraham mau melangkah pergi. Nah, di dalam kondisi ini Abraham diperhadapkan dengan berbagai resiko yang mungkin terjadi. Secara khusus adalah sangat mungkin di dalam perjalanan dia ke suatu tempat yang dia tidak tahu alamatnya itu menjadikan dia bisa dibunuh orang. Kenapa saudara? Pada saat itu adalah Abraham bersama dengan istrinya juga disertai Lot ponakannya. Juga dia pergi membawa seluruh barang-barang kepunyaannya, bahkan ternaknya dibawa. Jadi perjalanan Abraham tuh cukup rame ya, rombongan gitu ya, rombongan banyak orang. Dan pada saat itu kalau di dalam transportasi saat ini kita ada mobil, bahkan ada pesawat bisa cepat. Di sana enggak ada. Jadi transportasinya pakai hewan. Bisa keledai, bisa onta, seperti itu. Jadi perjalanan Abraham cukup lambat dan dia harus melalui berbagai daerah. Dan kita juga lihat di situ kalau sekarang ada aspal atau beton yang licin gitu ya. Jadi kalau transportasi jalan tuh cepat. Tetapi waktu itu jalannya lewat tanah yang berdebu gitu ya, berbatu gitu. Jadi mungkin kalau kita bayangkan bisa juga perjalanannya itu bunyinya bergemuruh gitu ya, karena banyak orang, ada hewan-hewan gitu ya. Nah, di dalam perjalanan pada saat itu di mana Abraham tidak tahu alamat yang pasti yang akan dia tempuh, sangat mungkin dia akan melalui daerah-daerah yang sudah ditempati orang lain. Dan sangat mungkin juga orang-orang yang dilintasi daerahnya oleh Abraham dan rombongannya tidak nyaman, sehingga menyerang Abraham dan seluruh rombongannya sehingga mereka mati. Itu sangat mungkin. Dan kondisi ini juga Abraham melihat dia membawa seorang istri yang cukup cantik, yang sangat cantik, yaitu Sarah. Dia berpikir bahwa aduh, sudah resikonya ini berat, saya bawa istri cantik lagi. Jangan-jangan di dalam perjalanan ketika banyak orang melihat istrinya yang cantik itu tertarik kepada istrinya dan tahu kalau itu ternyata istrinya, akhirnya membunuh Abraham. Jadi Abraham takut dibunuh orang karena istrinya gitu ya, karena istrinya cantik begitu. Oleh sebab itu Abraham berbicara kepada istrinya, ngomong, nanti dimanapun kita berada, ketika kamu bertemu dengan orang-orang, kamu harus mengungkapkan bahwa kamu itu adalah saudaraku, bukan istriku. Jadi Abraham pun juga mengungkapkan demikian di tempat-tempat di mana mereka ada, dan ketika ditanya orang mengatakan bahwa Sarah itu adalah saudaranya. Abraham adalah suaminya Sarah. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Abraham mengungkapkan kebohongan ini? Karena Abraham takut dibunuh tadi ya. Jadi digaris bawahi, digaris besarin ya. Abraham takut dibunuh, akhirnya dia berbohong. Ya seringkali banyak di dalam kehidupan ini orang tidak jujur, orang berbohong karena takut konsekuensi negatif yang mungkin akan diterima. Intinya pengungkapan tentang kebohongan, ketidakjujuran itu dilakukan agar terhindar dari masalah. Ya, contohnya Abraham tadi. Abraham mengungkapkan kebohongan, mengatakan bahwa Sarah itu adalah saudaranya, padahal statusnya adalah Sarah ini sudah istri Abraham. Itu adalah supaya menghindari masalah.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan terhadap sesuatu itu belum tentu terjadi dan justru sesungguhnya dapat menimbulkan banyak masalah. Karena ketakutan, Abraham mengungkapkan kebohongan agar dia tidak mendapatkan respon negatif dari apa yang dia ungkapkan. Tetapi justru sesungguhnya hal ini sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Allah. Walaupun mungkin pada saat itu Abraham berbohong kepada Abimelek gitu ya. Di dalam konteks ayat ini, Abimelek awalnya tidak tahu, tetapi Allah itu adalah Allah yang Maha Tahu. Allah mengerti, Allah tahu apa yang diungkapkan Abraham itu adalah sebuah kebohongan. Sehingga kita melihat ketika Abraham waktu itu dan Sarah membohongi Abimelek, sehingga Abimelek salah mengambil keputusan mengambil Sarah sebagai istrinya. Akhirnya Allah menegur Abimelek supaya Abimelek ini mengembalikan Sarah kepada Abraham. Dan Allah mengatakan jikalau Abimelek tidak mengembalikan Sarah kepada Abraham, maka Allah akan murka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebohongan kita terhadap orang lain itu bisa menjadikan orang lain salah mengambil keputusan dan mendapatkan impact negatif dari kebohongan kita. Allah tidak suka dengan kebohongan kita dan Allah tahu kebohongan kita. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan ini, mari kita bersama-sama menjauhkan diri dari kebohongan. Caranya pertama adalah kita harus takut akan Tuhan. Tahu bahwa Tuhan itu tahu segala sesuatu yang kita lakukan, kita katakan, bahkan kita pikirkan pun Tuhan tahu. Dan yang kedua, kita harus menyingkirkan segala ketakutan-ketakutan kita. Nah, walaupun mungkin ketika kita mengungkapkan sebuah kebenaran akan ada konsekuensi negatif yang akan kita terima, tetapi Allah akan bersama-sama dengan kita. Allah akan menolong kita untuk melewati masa-masa yang tidak mudah karena Allah bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, dua pelajaran berharga bagaimana kita tetap bisa hidup jujur, menjauhi kebohongan adalah pertama takut akan Tuhan, dan yang kedua jauhkan diri dari ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi. Tuhan memberkati.